Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallu ala rasulina Muhammad, shallu ala tabibi qulubina Muhammad, shallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika ada seorang pemuda ahli ibadah, rajin ibadah, posoe rajin, ahli ibadah lagi, sangat-sangat rajin. Dan dia kepingin ketemu dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang tokoh wali, seorang tokoh sufi abad ketiga Hijriah. Pemuda ahli ibadah ini hatinya selalu susah, galau, pikirannya ruwet, gak berkesudahan. Padahal ahli ibadah, pikirannya ruwet, pikirannya sumpek. Dia nemui Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami dalam hikayat 15 tahun di hutan untuk kholwat, membeningkan batinnya dari keramaian makhluk. Ada yang ngomong puasa di keramaian lebih sulit daripada di hutan. Di hutan enak, gak ada godaannya. Kamu udah pernah masuk hutan belum? Dan kalau udah masuk, berapa lama kamu ke hutan? Untuk kholwat, untuk uzlah, untuk tafakur. Orang kalau bikin perbandingan, itu harus kedua-duanya. Belum pernah ke hutan, belum pernah kholwat, belum pernah uzlah, ngomongkan uzlah, lucu. Sama orang belum pernah ke Jakarta, tapi ngomongin Jakarta. Dan yang diceritain, dia cerita seakan-akan tahu Jakarta. Oh, saya udah lihat di Google Map. Lihat beda dengan bertempat. Aneh. Belum pernah uzlah ke hutan, belum pernah kholwat ke hutan, tapi ngomentari bahwa di keramaian lebih sulit daripada di kesunyian. Itu dalil dari mana? Gak nyambung. Aturan yang memberikan keterangan adalah orang-orang yang pernah kholwat di hutan, yang pernah uzlah di hutan, baru bisa memberikan keterangan. Nah, Syekh Abu Yazid ini kholwat di hutan cukup lama untuk menjernihkan dirinya. Pinta korup ilallah. Iku perjalanan wali. Aku gak perlu seperti itu. Aku cukup di rumah bisa. Ya sakarepmu. Akhirnya mek ditembungi rumangsa merasa. Udah pernah ke Jakarta? Oh, saya mah udah merasa di Jakarta. Merasa. Akhirnya ketempelan sifat rumangsa. Jadi akhirnya ahli Syekh Abu Yazid. Karena pernah menjalani kholwat berpuluh-puluh tahun di dalam hutan. Tirakat enggak, poso enggak. Aku turunan dari mana? Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri pun turunan. Itu masih kholwat di hutan selama 25 tahun.
Ngopo? Turunan-turunan Riyadho? Enggak. Poso? Enggak. Aneh. Baru baca seakan-akan udah nyampe. Baru baca. Ngalami nggak di hutan. Buktikan keyakinanmu. Kalau hanya Allah, kalau Allah benar juga buktikan ketika kau masuk gua tanpa bekal apapun. Buktikan kunmu ke Allah. Belum pernah. Tapi ngomong yakin. Lucu. Ajaran siapa harus ke gua? Bukankah di rumah aja bisa? Rasulullah sendiri itu di Gua Hira. Naik turun lagi. Hampir puluhan tahun. Dia sendiri sering kholwat, menyendiri di Gua. Di Gua Hira. Ketika umur 41, baru turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah ke Gua. Bukankah di rumah aja bisa? Ya sakarepmu. Jika Rasulullah cuma di rumah, nggak akan turun Jibril di dalam Gua Hira. Aneh. Gak mau Riyadho, gak mau beli, rumongsone, nafsune, wis koyo-koyo wali. Kayak nguasai ilmu tasawuf, padahal cuma moco. Lah ada seorang pemuda, itu sering galau. Dia ahli ibadah, tapi selalu susah. Sumpek, ruwet, yang tidak berkesudahan. Bingung. Akhirnya apa yang dituju? Saya harus nanya ke Syekh Abu Yazid, karena dia orang pengalaman. Plus pengalaman batinnya, plus pengalaman dohirnya. Jopo jeru gandeng. Orang yang belum pernah ke hutan uzlah kholwat, terus dia cerita hutan kholwat di hutan dengan hanya membaca, wes gak usah percaya, aneh. Belum ke sana udah cerita. Akhirnya nyamperin pemuda ini kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya Syekh, saat orang terlelap dalam tidurnya, aku terbangun untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, ibadah malam. Dan itu aku lakukan bertahun-tahun. Hari-hariku ditemani ketika malam oleh bintang-bintang. Saat orang lupa, aku selalu berzikir kepada Allah. Saat banyak orang lupa, aku selalu ingat. Aku selalu berzikir kepada Allah. Di saat orang lupa mana yang halal, mana yang haram, aku ingat. Ini halal dan ini haram. Saya juga puasa selama bertahun-tahun. Kemudian Syekh Abu Yazid nanyain, sebegitu lamanya kok ibadah, tapi masih terus digerundung oleh kesusahan. Iya Syekh, itu yang mau saya tanyakan. Kenapa hidupku selalu dirundung kesusahan yang tidak berkesudahan? Apa yang harus aku lakukan, Syekh? Jawabannya Syekh Abu Yazid singkat, perbaiki penampilanmu. Ceriakan wajahmu.
senyummu, maka akan berubah hidupmu. Jadikan penampilanmu rapi dan wajahmu berseri-seri. Senyummu, syukuri, maka hidupmu akan berubah. Jadikan penampilanmu rapih dan wajahmu selalu berseri-seri. Ojo kumel, ojo kusem. Karena apa? Jasadmu juga punya hak. Pemuda itu pun akhirnya sadar. Akhirnya ia memperbaiki penampilannya dan menceriahkan wajahnya. Ya. Penampilan diapii, dikasih wangi-wangian, kemudian ceriahkan wajahnya. Selalu senyum, selalu ceria. Setiap kesedihan yang ia terima, dia senyum. Dulu sering ngeluh. Tapi ketika setelah disadarkan oleh Syekh Abu Yazid, dari Allah melewati Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia ngerapiin penampilannya dan menceriahkan wajahnya. Jadi gak mencucu, gak sambat, aduh dikit-dikit, aduh susah ya, dikit-dikit, aduh, dikit-dikit, aduh, dikit-dikit capek, dikit-dikit susah, dikit-dikit capek, dikit-dikit susah. Susah capek, kecak-kecu, sambat sampai nih wali ibadah mas, ojo sambat gak pantes. Makanya mukamu mencucu manyun senyum yang kusodako. Akhirnya pemuda ini memperbaiki penampilannya dan menceriakan wajahnya. Setiap kesedihan yang menghampirinya, dia senyum. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sehabis kesusahan akan ada kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali. Fa, maka sesungguhnya sehabis kesusahan, kesulitan akan ada kemudahan. Dari jalan kemudahan adalah melewati kesulitan. Nah, kalau jalan kemudahan melewati kesulitan, jalan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sehabis kesusahan akan ada kebahagiaan. Nah, kalau jalan bahagia melewati pintunya adalah kesedihan, kesusahan. Kenapa kamu sedih? Sedih kan ekspresi yang tidak terima. Karena nggak ngeliat proses. Bahwa semuanya itu proses. Pintunya bahagia ya kesusahan. Ya diterima dengan senyuman. Sadar pemuda ini. Oh iya ya. Selama ini ya saya kecak-kecu. Cacu gak terima. Selama ini sambat gak terima. Padahal itu pintu. Satu paket. Seperti mata uang koin. Akhirnya setiap sesuatu yang gak mengenakan, dia senyum. Dia terima dengan sabar. Setiap datang kesedihan, kedukaan, ketidaksesuaian dalam hati, sekali lagi sedih atau penderitaan, karena gak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, gak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Akhirnya senyum terus. Kena sedih, senyum. Kena musibah, senyum. Dari Allah, biarin aja. Dihina, senyum. Selalu ceria mukanya. Akhirnya apa? Musibah ini gak bisa menyentuh hatinya.
Karena dia terus senyum. Dan tanpa mengeluh. Dia cuma ngomong alhamdulillah. Ini pemuda ahli ibadah. Dan puluhan tahun ibadah. Sesudah itu dia tidak pernah mengalami keluh kesah. Maka hidupnya bahagia. Karena apa? Dia menerima sepenuhnya. Menerima sepenuhnya. Enak diterima, gak enak ya diterima. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sehabis kesusahan akan ada kebahagiaan. Diterima aja. Sesungguhnya habis siang akan hadir malam. Mau satu paket. Lu siapa ya sih itu aneh. Wong gunda gelana gelisah galau. Malah gak disuruh memperbaiki banyakin dikir, enggak. Wong hebat tahu kapasitas. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia sudah mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya dan akan mengenal diri-diri yang lain. Ya. Jika orang itu sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal diri-diri orang lain. Tembus karena dia mengenal dirinya. Orang yang belum pernah mengenal dirinya dan tidak mengenal dirinya, dia tidak akan tahu diri-diri orang lain. Dan dia tidak akan bisa memberi pengetahuan tentang jati diri. Nah, Bu Yasid itu aneh. Ada orang galau, ada orang gelisah. Malah disuruh memperbaiki penampilannya. Orang ini penampilan memang kumal. Dan wajahnya mencucu, mencocot. Rubah penampilan, jadikannya lebih bagus. Pakai wangi-wangian, keren. Dan satu lagi, biasakan tersenyum. Senyum. Apapun yang menimpamu senyum. Dan apapun yang kau temui senyum. Kok gak dikongkon wirid sing akeh. Tek kok dikongkon dikir sing akeh. Wong iki ahli ibadah bedo. Kalau sampean dateng ya dikongkon akeh wirid. Yang dateng ahli ibadah, ahli puasa. Yang dateng iki ahli puasa, ahli ibadah. Tahajud ku istiqomah, tahunan qiyamul lail. Kalau sampai yang datang, ya kasur banyak wirid, banyak zikir. Riyadhah belum, mujahadah belum. Saya mah posonya mah ngepostin roso aja, sakarepmu. Akeh tunggale, gak ada nasnya, gak ada contohnya. Sama puasa ngepost roso aja. Waktunya makan. Waktunya minum, pengen ngerokok. Opo, gak ada dalilnya. Abdul Qadir Jailani, ratunya wali, sik poso. Sunan Kalijaga sik poso. Sahabat sik poso. Apa maneh Rasulullah masih puasa. Saya mah sholatnya batin. Allah, marifatan mana dengan Sunan Kalijaga. Orang-orang yang seperti itu jarang riyadhoi, jarang tirakati, golek enake. Jarang tirakat, jarang riyadhah, gak berani meres, golek enake. Aneh. Gak ada contohnya, gak ada. Nasi gak ada. Nasi sopo? Kamu sopo, bro? Kamu itu siapa? Sunan Kalijaga lho poso puluhan tahun.
dikali 3 tahun. Saya itu poso ngidang di hutan 8 tahun. Di Gua Hiro 1 tahun. Di Gua Akbar 1 tahun. Terus kamu aku menguasai ilmu Sunan Kalijogo. Halo Joni, siapa kamu Joni? Aneh. Tirakat? Enggak. Masuk hutan? Enggak. Riyado? Enggak. Ngomongnya setumbuk langit. Sholatku mah ngepos noroso, posoku ngepos noroso, sholatku mah sholat batin. Alah, males ngono. Wong males saya. Kalau contoh nih, siapa contohnya? Enggak ada. Jadi Abu Yazid ini malah ngasih iki ya soalnya yang datang ahli ibadah. Yang datangnya ahli ibadah. Cuma hati ini sering gelisah, galau, supek. Tadi tahapannya udah masuk ke atas. Ini ada yang datang, misalnya saya Abu Yazid tahu kok gelisah, galau, pikiranku ruwet. Banyakin ibadah. Ya, tahapnya emang banyakin ibadah, banyakin zikir. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kau kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ya, ingatlah kepadaku, aku akan ingat padamu. Fadzkuruni adzkurkum. Perbanyak sholat. Kau cukup cuma hanya melakukan kewajiban untuk dekat kepadaku. Kau harus menjalankan yang sunnah-sunnah. Durung apa-apa, belum apa-apa. Aneh. Belum apa, belum ibadah, langsung ceria mukamu, berubah penampilan. Ya kegawa hawa nafsu. Kegawa hawa nafsu, wah, akhirnya seneng kemewahan. Ini perintahnya wali. Belum apa-apa. Ini yang datang ahli ibadah dan ibadahnya sudah puluhan tahun. Tapi masih gelisah karena apa? Dia terlalu meres badannya. Terlalu diperes itu mana ekstrim. Sampai melupakan penampilannya. Sampai melupakan penampilannya. Sampai melupakan jasadnya. Akhirnya dicupuk jalur tengah. Iki meres saja dulu. Sampean meres saja belum. Model kayak gitu. Ya angel. Peres dulu. Baru. Rubah penampilanmu, jadikan yang baik karena jasadmu juga punya hak, dan senyumlah. Akhirnya senyum dia dan merubah penampilannya, hitungannya kalau sekarang jadi keren. Tapi hatinya mau hidup terus, jasadnya senang. Dia merubah penampilannya untuk Allah. Senyum terus. Setiap kesedihan dia senyum. Setiap orang yang dijumpai dia senyum. Mau dia begal, mau dia perampok, mau dia orang maksiat, senyum terus. Dan perkataannya pun akhirnya menyenangkan orang. Tembus. Akhirnya bahagialah orang ini. Karena dia bisa menerima sepenuhnya. Dia mau menerima siang dan dia juga mau menerima malam. Jawaban saya Abu Yazid. Sebenarnya Allah telah mengurus kita dengan sangat luar biasa. Setiap hari kita membuka mata, bisa melihat, bisa bernafas, telinga kita bisa mendengar. Sopo sing jogo. Mulut kita bisa berbicara, kaki kita bisa berjalan, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kenapa kita masih sering mengeluh dan selalu berkata-kata hal yang negatif tentang hidup?
saya sedang susah, saya banyak masalah, saya gelisah, saya kurang ini, kurang itu. Sambat sehingga seolah-olah kayak nikmat Allah tadi tidak ada. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Gak cocok, gak pantas. Kamu pernah minta jantung? Enggak. Allah ngasih jantung. Pernah minta mata? Enggak. Allah udah ngasih mata. Pernah kau kepingin mendengar? Enggak. Allah udah mendengar, memberi pendengaran kepadamu. Kurang apa Gusti Allah? Tapi sih ngeluh ya dewe. Kita sering ngeluh. Banyak masalah, susah, gak cocok, gak ada sepersennya pun. Nikmat Allah yang kau rasakan banyak sekali. Tapi yang dilihat kurangnya, kurang. Repot. Lanjutnya jiwa-jiwa kurang itu repot. Tapi ini datang ahli ibadah. Maka dari itu si Abu Yazid mengatakan perbaiki penampilan. Karena dia meres. Meres teman tirakate. Riadonya benar-benar meres. Kak Sunan Kalijogo ya meres. Raden Rahmat Rahmatullah ya meres tirakate. 3 tahun gak keluar kamar. Hataman Quran aja. Sampai napa? 3 tahun. Gak 3 hari gak keluar kamar. Main HP. Gak cocok, gak pantas. Pemuda ini meres. Riado teman-teman. Bener-bener. Maka dari itulah si Abu Yazid mengatakan perbaiki penampilanmu. Sebab Allah senang kepada hambanya yang ketika diberi nikmat ia lalu menunjukkan bekas nikmat yang dari Allah. Jadi selalu ditunjuk-tunjukkan terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadaku, maka kabarkanlah, tunjukkanlah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar faham akan kehendak-Mu, agar mengerti apa yang Kau maksud. Ya Allah ya Rabbi, seandainya aku menyalahi aturan, apa yang tidak Kau inginkan, maafkan aku ya Allah. Maafkan kami ya Rabbi. Bimbing kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Sayangilah orang tua kami, sayangilah mereka. Berikanlah mereka kecukupan kesehatan. Sayangilah guru-guru kami. Sayangilah mursyid kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Hidir Nabiullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.